Akhirnya, Bapak Charles Gosali udah memberikan sebuah bentuk official teaser trailer dari Project Kodrat Spin-off Universe, yaitu adalah projectnya berjudul Badut Gendong. Waduh, apalagi nih? Bagus ya karena dari dulu udah berepic sebenci-bencinya elemen komedi dalam kita semua yang udah pernah baca komedi album ya. Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Jadi, tiba-tiba kita mendapatkan sebuah bentuk official teaser trailer dari Project Kodrat Universe yang berjudul Badut Gendong. Yang dimana ini mungkin buat kamu-kamu nih yang kurang tahu, jadi Kodrat ini merupakan sebuah film jago lokal kita yang bertemakan Ustadz yang bisa meruqyah setiap orang-orang yang dirasuki oleh iblis-iblis di lokal kita ya. Yang dimana film ini seperti kayak Konstantin versi lokal lah. Jadi dengan tema superhero tapi juga ada bumbu horror klasik yang dimasukkan kepada film Kodrat yang satu ini. Dan sepanjang ini ya, Kodrat itu udah punya dua film ya. Yang pertama adalah tahun 2018, yang kedua adalah tahun 2025 kemarin. Yang dimana akhirnya Ustadz Kodrat ini udah menemukan istrinya si Aziza yang diperankan oleh Mbak Aca. Dan ternyata dia melakukan sebuah perjanjian dengan Iblis Aswala dan juga Iblis Zaduk sebagai villain utamanya di film kedua kemarin ya. Dan akhirnya film ketiga Kodrat juga akan dikerjakan oleh pihak Mama Entertainment dan kemungkinan besar akan siap tayang tahun 2027 mendatang sebagai bentuk sequel jago lokal dengan tema yang jauh lebih brutal ketimbang kedua film sebelumnya. Tapi sebelum ke sana, kita menemukan sebuah bentuk project spin-off yang berlatar di semesta Kodrat Universe ini ya, yaitu adalah film Badut Gendong. Oke, jujur ya. Dari awal gua nggak tahu apa sih film Badut Gendong yang satu ini, karena jujur selama gua nonton dua film Kodrat kemarin, gua nggak pernah menemukan satu kata pun tentang mereka menyebutkan nama Badut Gendong sama sekali. Makanya gue sebagai penonton juga makin bingung nih kenapa mereka bikin film Badut Gendong ya, padahal di film pertama, film kedua mereka berfokus kepada si Aswala sebagai villain utamanya Pak. Tapi kalau Badut Gendong apalagi nih, makanya gue juga pengen tahu sih bagaimana Bapak Charles Gosali sebagai sutradaranya bisa mengerjakan film spin-off Kodrat yang satu ini. Apakah ada tema supernaturalnya atau apakah ada tema-tema yang menyambung kepada kisah Kodrat juga di film pertama atau mungkin film kedua ya gue nggak tahu cuy. Pokoknya ya pada video kali ini ya gue akan mereaction mengenai bagaimanakah project teaser trailer yang dikerjakan oleh Bapak Charles Gosali tentang semesta Kodrat yang semakin diperluas ya. Karena perlu diingat ya bahwa Magma Entertainment juga untuk memperluas semesta Kodrat ini semenjak tahun 2024 kemarin, di mana mereka udah bikin 4 film Kodrat yang akan terhubung satu sama lain ya. Yang pertama adalah trilogi utama Kodrat, film pertama, kedua, ketiga, dan juga ada project Kodrat yang berjudul Badut Gendong ini ya. Dan sepertinya Badut Gendong ini mungkin akan terhubung kepada kisah Kodrat yang berikutnya dan sebagai sebuah Easter eggs. Mungkin ya, lagi-lagi masih kemungkinan. Tapi pada video kali ini aku akan mereaction sekaligus aku akan membandingkan dengan film Kodrat yang pernah aku tonton di beberapa film yang sebelumnya ya. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita mereaction sebuah bentuk official teaser trailer Badut Gendong. Wow. Oke. Berani menentang upacara adat kami, berarti siap menerima kematianmu. Di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang. Pembunuh berantai. Semua ini akibat kemarahan kuasa jahat yang dibangkitkan di Kamboja. Ngeri sih. Ngeri. Ini abang Gosali banget sih. Kodrat banget sih. Aku masih pikir gembel ini baik. Pakai POV semua ya. Badut Gendong 27 Mei tahun 2026. Agak ngeri ya. Oke, tadi kita udah menonton mengenai trailernya Badut Gendong. Dan kesan pertama gue adalah
ini film emang sakit banget sih. Karena ya gue ketika nonton tuh juga ada menangkap beberapa elemen yang bisa dibilang cukup baru dan juga cukup tidak mainstream seperti film horor pada umumnya Pak ya. Karena maaf men, film horor zaman sekarang mereka masih template dengan tema-tema kuntilanak kek, tuyul kek, pesugihan kek. Ya elah tuh, aduh lawas banget Pak, udah template gitu loh. Tapi di film ini mereka mengangkat sosok baru yang belum pernah ada sebelumnya. Itu adalah Badut Gendong, yang dimana film ini akan menceritakan tentang kisah seorang yang bernama Darso, yang merupakan badut jalanan yang jiwanya hancur setelah istrinya bernama Darsi ini tewas akibat kekejaman preman yang membunuhnya di sana. Duka mendalam membuat Darso ini menempatkan jasad istrinya ke dalam boneka gendongnya dan kembali ke kampung halamannya yang kini dalam sebuah teror supernatural dan konflik sosial yang begitu mendalam. Oke, pas gua baca mengenai plot ceritanya dan juga bagaimana bentuk adegan trailernya, sepertinya Badut Gendong ini bukan sebagai hantu biasa, tetapi dia akan jadi tokoh utamanya. Jadi film ini kalau yang bisa gua katakan ya, sepertinya akan bertemakan slasher dengan pakai tokoh utama villainnya Pak. Oke, contoh seperti Freddy Krueger di filmnya A Nightmare on Elm Street, ada Friday the 13th yang berfokus kepada tokoh Jason Voorhees, dan juga ada film Halloween yang berfokus kepada tokoh Michael Myers, yang dimana ketiga tokoh ini merupakan tokoh-tokoh film horor yang paling legendaris di era Hollywoodnya ya. Dan di film Indonesia kita menemukan sebuah tokoh Badut Gendong sebagai tokoh villain utamanya yang akan berusaha untuk membunuh setiap orang yang udah menghalangi jalannya Pak. Oke, dan ini adalah sebuah bentuk tema horor yang begitu klasik, tapi juga mengangkat sebuah tokoh baru yang belum pernah ada sebelumnya Pak. Jadi kisah Badut Gendong ini ya, pas gue ketika lihat bagaimana dia bisa membunuh semua orang-orang di dalamnya, itu jujur lebih mengerikan men, karena Badut Gendong ini itu menggendong setiap orang yang ia bawa sebagai tumbalnya. Dan pas gue ketika lihat bagaimana bentuk adegan dia menggendong korbannya, bagaimana dia bisa membunuh setiap korbannya, itu jujur lebih mengerikan men, mengerikan. Dan juga temanya dia adalah tema di sebuah desa terpencil di era tahun 70-an atau tahun 80-an ya. Jadi meski bentuk tema, setting tahun, bahkan backgroundnya aja juga sangat mencekam banget men, dengan tema-tema desa kecil, terpencil ya kan. Bahkan gue bisa melihat ada beberapa seperti mobil-mobil kuno, baju kuno. Oke sih, boleh. Tapi apa hubungannya dengan Ustadz Kodrat yang gue lihat di film pertama dan kedua nih? Karena mohon maaf ya, sebuah spin-off itu harus paling enggak itu harus nyambung kepada kisah Kodrat yang utama Pak. Dan sementara pas gue tonton mengenai official trailernya Badut Gendong ini, gue nggak menemukan sama sekali tentang apa yang bisa gue kaitkan kepada kisah Ustadz Kodrat sebelumnya. Tapi satu hal yang bisa gue katakan adalah sepertinya film ini akan mengambil sebuah latar desa kecil tempat Ustadz Kodrat pernah tinggal di film pertama dan juga film ketiga nanti, yaitu adalah Desa Kober. Oke, jadi sepertinya ini adalah Desa Kober sebelum film Kodrat ini terjadi di era tahun 60-an atau tahun 70-an ya. Karena gue menemukan ada beberapa outfit baju-baju era-era jadul, bahkan ada beberapa musim-musim jadul yang ditampilkan kepada film ini. Dan bukan cuma itu aja, mereka juga menampilkan sebuah beberapa ritual kuda lumping lah, atau juga ada ritual sesajen segala macam. Itu kan seperti era-era tahun 70-an banget ya, dengan yang nuansanya begitu kuno. Tapi dalam segi bentuk color grading, vibe-nya, bahkan beberapa angle kamera juga seperti ala-ala Bapak Ghazali banget sih. Jadi oke, mungkin di film ini akan bersetting ketika si Ustadz Kodrat juga masih kecil maybe, atau mungkin dia masih menimba ilmu soal kemusliman sebelum dia jadi Ustadz ya, mungkin ya. Jadi gua nggak tahu nih bagaimana film ini akan bekerja sesuai kepada semesta Kodrat yang dikerjakan oleh Bapak Charles Ghazali ini cuy. Oke, tapi gue juga punya sebuah teori bahwa sepertinya si Badut Gendong ini ya, kalau misalkan dia akan menjadi arwah penasaran di film Universe Kodrat ini, bisa jadi Badut Gendong ini akan jadi sebuah bentuk sequel kepada film Kodrat ketiga nanti Pak. Karena perlu diingat bahwa di film ketiga Kodrat nanti itu, Iblis Aswala sebagai film utamanya akan memanggil semua para iblis-iblis yang lainnya untuk membantunya dalam menghancurkan kehidupan Ustadz Kodrat dan juga Desa Kober di film ketiga nanti ya. Oke,
Jadi sepertinya si Badut Gendong ini sebagai iblis mungkin saja akan jadi musuh utama Kodrat di film ketiga nanti sebagai bentuk penghubung spin-off ini kepada semesta Ustadz Kodrat berikutnya. Mungkin ya, lagi-lagi masih kemungkinan. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada film Conjuring. Yang dimana ya mungkin bagi kamu yang udah tahu ya bahwa Conjuring itu tuh udah punya sebuah franchise begitu gede, bahkan fansnya udah banyak banget men. Di film pertama, film kedua, bahkan di film ketiga tuh sampah banget. Film keempat makin sama banget tuh. Aduh, tapi mereka udah punya banyak banget spin-off yang bisa dikaitkan kepada kisah utama Conjuring yang pernah kita tonton ya. Contoh seperti film The Nun yang menceritakan tentang iblis falak. Yang kedua adalah filmnya Annabelle yang menceritakan tentang sebuah boneka kutukan yang disimpan oleh Ed dan juga Lauren Warren di film Conjuring pertama kemarin cuy. Oke, jadi ya itulah sebuah pengerjaan spin-off yang bagus. Makanya di film Badut Gendong ini jujur gue makin tertarik karena ini gue pengen tahu bagaimana hal ini bisa dihubungkan kepada kisah Kodrat yang gue tahu di 2 film sebelumnya. Siapa tahu si sosok Badut Gendong ini akan tampil kembali kepada film ketiga sebagai bentuk villain utamanya. Mungkin lagi-lagi masih kemungkinan cuy. Oke, jadi oke, sebagai fanboy horor oke lah ya, boleh hahaha, gokil. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kamu terkait mengenai trailernya Badut Gendong yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke, nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya, dadah.